Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di dalam sistem pendidikan Islam pasti kita mengenal dengan yang namanya pesantren, yaitu sebuah tempat yang digunakan untuk mempelajari agama Islam secara mendalam. Konon tempat seperti ini sudah ada di Indonesia jauh sebelum datangnya Islam dan digunakan untuk mempelajari agama Hindu. Istilah pesantren juga dikenal dengan nama lain pondok. Nama ini berasal dari bahasa Arab yaitu funduk yang artinya adalah tempat penginapan bagi para musafir. Kata pesantren berasal dari kata dasar santri. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah melek huruf. Kata ini juga berasal dari bahasa Jawa cantri yang artinya adalah orang yang mengikuti seorang guru. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, biasanya pesantren dicirikan dengan adanya seorang kiai, santri, dan asrama. Dan tempat ini merupakan sumbangsi terbesar bagi penyebaran pendidikan agama Islam. Karena seorang yang ingin belajar di pesantren, orang tersebut haruslah menginap dan mengikuti gurunya. Sehingga memungkinkan orang tersebut untuk memperoleh ilmu dari gurunya sepanjang waktu. Lalu bagaimana sih sebuah pesantren itu bisa berdiri? Biasanya sebuah pesantren berawal dari seorang ulama yang menetap di suatu daerah. Setelah itu datanglah beberapa orang kepadanya untuk belajar. Beberapa waktu kemudian mereka mendirikan bangunan agar tidak kehujanan. Dan sebagai seorang muslim tak lupa juga mendirikan sebuah masjid untuk beribadah. Konon kemunculan pesantren dalam agama Islam berawal pada masa Wali Songo. Konon pada saat itu Sunan Ampel atau Raden Rahmat mendirikan sebuah pesantren di Ampel Dentas, Surabaya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai pesantren pertama di Indonesia. Namun teman-teman saat ini mungkin kurang diketahui secara pasti di mana lokasi pesantren Ampel Denta. Karena yang tersisa hanyalah Masjid Sunan Ampel yang didirikan pada 1421. Pada zamannya, pesantren Ampel Denta sangat berperan penting terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia. Sunan Giri adalah salah satu tokoh yang pernah nyantri di pesantren ini. Selain itu ada juga santri dari Sumatera Barat bernama Datuk Ribandang. Beliau adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam ke Sulawesi. Dan jasa lain dari pesantren tentu sebagai tempat pendidikan bagi agama Islam di Indonesia. Bahkan pesantren dianggap sebagai salah satu sekolah kuno yang masih ada sampai sekarang. Pada perkembangannya nasib pesantren juga tidak luput dari pasang surut. Misalnya saja pada zaman VOC atau penjajahan Belanda, pesantren sudah tidak lagi menjadi perhatian pemerintah. Alasannya karena pesantren adalah tempat pendidikan bagi umat Islam, sedangkan pemerintah kolonial adalah pemerintah yang kafir. Jika pemerintah kolonial Belanda membantu pesantren, dikhawatirkan bantuannya kelak akan digunakan untuk memberontak melawan mereka. Dan memang benar, pada masa ini pesantren juga digunakan sebagai tempat perjuangan untuk melawan penjajah. Lalu seorang kiai atau pimpinan pesantren tersebut bertugas sebagai panglimanya. Dan seorang kiai biasanya merupakan tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat. Ada beberapa pesantren yang terkenal di Indonesia, salah satunya adalah pesantren Tebuireng yang terletak di Jombang. Pesantren ini didirikan pada 1899 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kemudian ada lagi Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Surakarta. Pesantren ini didirikan pada 1905 oleh Sunan Pakubuwono, Raja Surakarta pada saat itu. Sebelumnya pada abad ke-17 berdirilah pesantren Tegalsari di Ponorogo. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Ageng Muhammad Besari yang dimana beliau merupakan kakek buyut dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Haji Umar Said Cokro Aminoto sendiri merupakan guru dari presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno.